Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita persatukan hati kita masuk dalam doa. Ucapan syukur kami Tuhan di sore hari ini adalah satu tujuan, yaitu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau dengan segenap apa yang kami punya. Kami mau bawa roh kami, tubuh kami, jiwa kami, untuk kami berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan di sore dan malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini. Jalani ibadah ini Tuhan, itu hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam tangan-Mu yang kuat, Engkau memimpin segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan amin, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, katakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama kita mengatakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan
mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, tinggikan semua, tinggikan dirimu mengatasi langit. Oh yeah, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran-Ku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan lagi, semua katakan, oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggi
biar cuma sendiri katakan. Tinggikan Tuhan mengatasi bumi ini. Sekali lagi coba Tuhan katakan, tinggikanlah tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhanku, mengatasi-Mu. Sama-sama kita mau katakan sekali lagi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Kau. Oh, Shalabanalamasi, Karalabayalamasi, kami sembah Kau. Oh Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Oh haleluya, terima kasih. Oh syaralabayaralamasih, hanya Kau
kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Oh, syaralabaralama singaralam. Terima kasih Engkau Yesus. Oh, syaralabaralama. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, haleluya. Oh, 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 Yesus, kami sembah Kau Tuhan malam hari ini. Kami terus tinggikan Kau Tuhan di tempat ini Bapa. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi sama-sama katakan, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan lagi, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sambil kita makin berdiri dan katakan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi gereja Tuhan katakan, dimuliakan, ditinggi Yesus,
yang bertata, yang benar, yang berkuasa. Oh, sekali lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang benar, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lagi katakan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, oh, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkata, yang benar. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami terus bersyukur bagimu Tuhan. Biar Kau sendiri yang terus kuasa-Mu mengalir atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin, amin, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau sumber kami Tuhan Yesus itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku di bumi, hanya Kau. Aku andalkan, aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Semua Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber, waktu dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Allah sembah, Tuhanku, Allah sembah, Tuhanku dan bagianku lama. Coba sendiri katakan, Allah sembah. Lagi katakan, Allah sembah. Sama-sama katakan, Allah sembah yuk. Allah sembah, Tuhanku, Allah sembah, Tuhanku, Allah sembah, Tuhanku dan bagianku lama selamanya, selamanya lagi, selamanya, selamanya. Oh ya, selamanya. Silakan Bapak-Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita mau dengar bersama dengan Tuhan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, sehingga biar firman Tuhan ini dapat bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalammu, di dalammu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalammu selama-lamanya. Katakan lagi, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam, di dalam. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan sekali lagi dengan lembut, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalammu, di dalam. Yesus terlebih, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, sekali lagi katakan, Yesus terlebih besar,
Yesus lebih besar di dalam Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalammu selama-lamanya. Sekali lagi kita akan berdiri semuanya. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Dia besar, Dia ajaib, Dia luar biasa. Dia ada bersama-sama dengan kita sore malam ini. Kita tetap mempercayai kalau Dia hadir, ada perkara besar yang akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yesus terlebih besar, lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami saat ini. Situasi apapun yang sedang kami alami, kami tahu betul bahwa Tuhan beserta dengan kami. Bapa, ajarkan kami untuk selalu setia, lekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Kami tahu, kami yakin betul, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Sebab itu kami taruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan yang hebat. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebab kami bersama dengan Tuhan cakap menanggung segala perkara. Dan kami apapun yang terjadi pasti keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Urapi kami hamba-hamba Tuhan, urapi hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan isi hati-Mu, agar sungguh-sungguh kalimat perkataan yang disampaikan penuh dengan urapan dan kuasa Tuhan, agar menjawab setiap tantangan masalah yang sedang kami hadapi. Apapun itu, kami tahu Allah berperkara atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit dengan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, kelepasan bagi yang terikat, agar nyata benar kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, ajaib dahsyat, luar biasa, Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Mari Tuhan berbicaralah, karena kami siap untuk diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sedianya saya dan Pak Dedi harus ada di Stadion Utama Senayan Jakarta, saudara-saudara sekalian. Tapi karena kita dipindahkan ke sore hari, makanya kita berhalangan ke sana, saudara-saudara sekalian. Biasanya kan pagi, saudara-saudara. Dia telepon saya dan berkata, tanggal 3 pindah ke sore. Oke, kalau gitu kita nggak ke sana dong.
Nggak usah di sini aja, saudara-saudara sekalian. Mau besar, mau kecil, Tuhan Yesus tetap sama, saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Itu yang menjadi hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini, selain Natal di stadion, ada juga Natal di Kelapa Gading, cukup besar juga, saudara-saudara sekalian. Saudara bersyukur, saudara bikin Natalnya bukan tanggal 3, tapi saudara bikin Natalnya tanggal 17, saudara-saudara sekalian. Saingannya nggak terlalu banyak, saudara-saudara. Makanya pasti hadir. Pasti penuh ini tempat, saudara-saudara sekalian. Karena dia sudah booking saya untuk bawa sekitar 10 orang dari Bogor. Saya akan bawa, saudara-saudara sekalian. Karena permintaan ini orang tidak bisa diturutin, nggak bisa ngambek, saudara-saudara sekalian. Jadi saya akan bawa, kebetulan kemarin beliau khotbah di gereja kami dan dia juga lihat anak saya WL yang membuat saya tersinggung. Saudara-saudara sekalian, dia bilang untung mukanya nggak kayak bapaknya, saudara-saudara sekalian. Nah, itu saya tersinggung sekali, saudara-saudara sekalian. Karena saya sudah anggap dia ini adik, ya udahlah nggak apa-apa, saudara-saudara sekalian. Jadi tanggal 17 kita ketemu lagi di sini, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini saya akan berbicara sedikit karena di gereja-gereja Tuhan di mana-mana, saudara-saudara, itu sedang berbicara mengenai harus kuat menghadapi masa-masa yang sukar di tahun 2023 nanti, saudara-saudara sekalian. Ya, karena presiden kita kan bilang bahwa 2023 itu gelap. Waduh, saudara-saudara sekalian. Terus Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani juga bilang bahwa 2023 itu resesi ekonominya parah banget, saudara-saudara sekalian. Tapi kita harus tetap percaya Tuhan tetap menyertai kita. Amin, saudara. Karena saya juga pelajari, saya lihat, saya baca-baca kebenaran firman Tuhan. Kalau masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit itu sudah terjadi beberapa waktu-waktu yang lalu, saudara-saudara sekalian. Bahkan dari zaman Bapak Abraham, orang percaya, orang beriman, itu juga sudah terjadi, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, Alkitab juga sudah mencatat pada waktu itu kelaparan melanda Israel dan sudah begitu panjang kelaparan itu dan 3 tahun lamanya kelaparan itu terjadi di sana, saudara-saudara sekalian. Itu masanya sulit banget, 3 tahun masa kelaparan, saudara-saudara sekalian. Tapi toh akhirnya orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan tetap dipelihara aja kan. Amin, saudara. Dan tidak cukup sampai di bapak orang beriman, sampai dengan anaknya yang bernama Isa. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 26, itu pun juga terjadi. Saudara-saudara sekalian, kelaparan melanda negeri tersebut. Itu bukan kelaparan yang pertama, berarti kelaparan yang kedua dan kelaparan yang seterusnya terjadi pada waktu itu. Dari bapa segala orang percaya sampai kepada anaknya Ishak mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Itu masa yang sukar. Itu masa yang sulit, saudara-saudara sekalian. Dan sampai hari ini saya masih melihat bahwa Tuhan tetap menjaga orang yang percaya. Amin. Bahkan kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat yang pertama, itu juga terjadi pada waktu zaman Daud, saudara-saudara sekalian, orang yang berkenan di hati Bapa, raja orang Israel, pun juga mengalami hal yang sama. Kelaparan selama 3,5 tahun melanda kota itu, saudara-saudara sekalian. Toh orang yang percaya kepada Tuhan dijaga oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan itu terus berkelanjutan sampai kepada Nabi Elia, saudara-saudara sekalian. Dan saudara ingat betul Nabi Elia bagaimana caranya. Dia pada zaman itu hujan tidak turun selama berapa tahun? 3,5 tahun. Hujan tidak turun. Dan saudara harus pahami dan saudara harus tahu bahwa Israel pada waktu itu negara tersebut penduduknya banyak bercocok tanam. Dan kalau selama 3,5 tahun penduduknya bercocok tanam, apa yang terjadi? Waduh, keronta itu semua. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun, saudara-saudara sekalian. Tapi toh anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan saya terus melihat tanda-tanda zaman sampai kepada tahun ini. 3 tahun yang lalu kita menghadapi apa yang namanya COVID yang berkepanjangan. Sampai dengan saat ini juga COVID belum selesai.
Tapi saya melihat bahwa kita tetap dipelihara Tuhan. Amin saudara. Nanti bulan Bulan Maret kita sampai kepada COVID yang ketiga, tahun yang ketiga. Masih Tuhan pelihara dan jaga kita bukan? Amin saudara. Amin. Dan kita masih terpelihara dengan sempurna. Memang pada waktu COVID awal, kita sempat kaget betul saudara-saudara. Apalagi kita hamba Tuhan. Ya kan? Baru COVID-nya bulan Maret. Itu sekretaris gereja telepon saya. Dan berkata, Pak kita cancel dulu ya. Bulan November pelayanan Bapak kami cancel dulu ya. Bulan Desember pelayanan Bapak kami cancel dulu ya. Dalam hati saya, lu kayak dukun aja tahu. Itu bulan Februari, bulan Maret loh. Mereka sudah cancel pelayanan kita bulan November, saudara-saudara sekalian. Saya cuma berpikir kita menghadapi COVID cuma 1-2 bulan. 3 bulan, saudara-saudara sekalian. Dan memang betul melewati bulan November, melewati Desember, sampai saat ini. Sudah 2 tahun 8 bulan, 2 tahun 10 bulan, 9 bulan COVID melanda ini. Saudara-saudara, negara kita, bukan negara kita saja, seluruh dunia. Bahkan saya mau bertanya satu hal kepada saudara, kalau seandainya COVID ini masih bertahan sampai dengan 3 tahun bulan Maret yang akan datang, saudara masih tetap kuat dalam Tuhan? Saudara masih tetap kuat? Aduh, kalau 4 tahun? 5 tahun? Saudara-saudara, ayo kita belajar ya saudara-saudara sekalian, kita belajar bagaimana caranya kita harus menjadi kuat. Saudara-saudara, mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ini suratan Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. 2 Timotius pasal 3, kalau saudara baca di situ jelas, ayat 1 seterusnya jelas saudara-saudara sekalian. Tapi saya mau kutip saja ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian. Ini surat Paulus dan dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius terkait dengan masa yang sulit. Alkitab berkata begini, ketahuilah akan datang masa yang sukar. Dan masa ini, masa sekarang ini memang benar-benar masa yang sukar. Saudara-saudara sekalian, saya kemarin dikirim WA sama teman pendeta saya. Saudara-saudara sekalian, dia berkata begini, saya bacakan sebentar ya WA-nya, saudara-saudara sekalian, bahwa sudah 163 perusahaan sudah PHK karyawannya secara luar biasa. Dan sudah 87.000 karyawan yang mencapai masalah tersebut, saudara-saudara sekalian. Sudah banyak perusahaan yang tutup. Gereja-gereja Tuhan juga sudah banyak yang tutup. Gereja besar juga demikian, saudara-saudara sekalian. Sudah banyak yang tutup. Saudara-saudara, bahkan semasa punya teman-teman pendeta yang ada di Bogor, berkata begini, sekarang saya sudah nggak berbicara lagi masalah-masalah seperti itu. 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu waktu kita kumpul-kumpul pendeta, mereka berkata, wah kita sudah nggak kuat bagaimana lagi nih. Ini jabatan kita, jabatan pendeta ini, sebentar lagi punah. Waduh, saya bilang nanti lo aja punah. Gua nggak bakalan punah gitu, saudara sekalian. Nah, apa yang terjadi memang sulit sekali keadaannya. 1,5 tahun yang lalu kan kita nggak bisa khotbah model kayak begini, saudara-saudara sekalian. COVID begitu melanda negara kita dengan sangat luar biasa. Dan di mana gereja-gereja Tuhan sedang mengalami ibadah-ibadah secara online. Bukan seperti saat ini sudah mulai bebas, sudah mulai enak. Kita datang ke tempat ini sudah mulai enak. COVID 1,5 tahun yang lalu, orang sedikit kena COVID langsung meninggal sedemikian rupa. Saudara-saudara sekalian, memang kejam banget dunia ini, saudara-saudara sekalian. Tapi mari kita mau belajar beberapa hal penting yang akan saya sampaikan kepada saudara untuk menghadapi masa-masa yang sulit seperti saat-saat seperti ini, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saudara dan saya harus apa? Harus tetap mempercayai Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Harus lengket banget dengan itu Tuhan. Harus dekat banget dengan Tuhan. Tetap mempercayai Dia. Tapi masalah apa? Tetap yakin bahwa Dia berkuasa. Tetap yakin bahwa Dia bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Ini persoalannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bahkan Alkitab bilang dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagian A, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa, bukan luar
biasa. Masalah-masalah yang kita hadapi, tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi, itu biasa. Yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Nah, berdasarkan firman Tuhan yang baru saja kita biasa, yang baru saja kita baca, maka kita harus tahu bahwa masalah kita ini masalah biasa. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Yang apa? Yang tidak melebihi kemampuan saudara. Yang tidak melebihi kemampuan kita. Dan saya beritahukan pada ayat yang kedua, ada intervensinya Allah. Apa itu intervensi Allah? Allah memberikan way out, jalan keluar kepada saudara sekalian. Ada persoalan, ada masalah, tapi ada intervensi Allah. Apa intervensinya? Dia berikan jalan keluar kepada saudara. Ini loh jalan keluarnya, ini loh solusinya, supaya kamu cakap menanggung segala perkara. Dan kamu keluar sebagai pemenang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu intervensinya Allah. Itu yang Tuhan nyatakan, ini loh solusinya, bukan solusi kepada kamu. Kamu sakit, kamu bukan solusi kepada kamu. Apa solusinya? Kamu bisa pergi ke dokter. Kamu bisa andalkan saya, dan aku berikan referensi, kamu pergi ke dokter. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi lu mengandalkan Tuhan, harus mempercayai Tuhan segala-galanya. Harus yakin Tuhan itu hidup. Harus yakin Tuhan itu hebat. Amin saudara. Memang harus yakin itu bahwa dia segala-galanya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aduh saudara. Kalau kita melihat kehidupan kita, siapa sih kita ini? Sampai Tuhan masih mau menjaga kita dengan sangat sempurna seperti ini. Saya punya teman-teman pendeta juga banyak yang meninggal. Saya punya teman-teman pendeta juga banyak gembala sidang. Yang tutup gereja, kita punya gereja dulu juga. Ya, banyak yang tutup loh saudara. Ini masih bersyukur di gereja ini. Saudara-saudara gereja saya, gereja Pak Dedi, masih bersyukur loh bisa melewati krisis yang sangat luar biasa ini. Teman-teman banyak gulung tikar. Perusahaan-perusahaan hebat juga banyak gulung tikar. Makanya ada PHK di mana-mana. Nah kita masih tetap mantap seperti saat ini. Saudara punya muka-muka seperti muka-muka yang tidak punya masalah. Itu luar biasa. Saudara-saudara sekalian. Amin saudara. Muka saudara kayaknya kelihatannya nggak punya masalah semua. Kenapa saya tahu bahwa jemaat ini mempercayai Tuhan dengan sangat hebat. Dengan sangat luar biasa. Siapa sih yang nggak punya masalah? Semua kita juga pasti punya masalah. Tapi bagaimana Allah memberikan solusi itu, way out itu kepada kita. Untuk cakap menanggung segala perkara. Dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Pasti itu saudara-saudara sekalian. Apakah saudara pikir saya nggak punya masalah? Banyak. Kalau saudara mungkin memikirkan cuma suami doang. Memikirkan mungkin buat anak doang. Memikirkan mungkin buat pekerjaan doang. Saya, Pak Dedi, memikirkan keluarga, memikirkan istri, memikirkan keluarga besar. Juga memikirkan jemaat. Jemaat yang Tuhan katakan kepada saya, banyak macam-macamnya. Beliau tahu. Tapi saya bilang, masak ya. Masak untuk tim yang mau datang ke itu. Udah masak lo nggak datang. Aduh, tahu gitu kita nggak usah masak dah. Aduh, saya bilang buat deh. Net semuanya ikut enggak? Kayaknya gue sendiri deh. Oh, waduh. Itu masalah sih, buat saya itu masalah itu. Saya punya gereja juga terlalu besar loh saudara. Beliau tahu ya, aduh. Gereja saya tuh ya dingin kagak, panas kagak ya, adem-adem begitu. Tapi saya masih menghargai beliau loh. Beliau datang pakai khotbah pakai jas. Itu luar biasa saudara-saudara sekalian. Waduh, saya datangnya agak terlambat. Memang sengaja saya datang agak terlambat. Supaya saya mau lihat ini, janji-janji buat saya ini mana sih. Ampun dah. Saya sampai perintahkan tukang masak untuk, ya kita nggak masak nggak mewah-mewah banget. Tapi saya tahu selera orang Manado lah. Ya udah, kita bikin makanan, sambut. Saya sampai bilang, ada mungkin sekitar 8 sampai 10 orang. Bahkan katanya mau sewa mobil elf lah segala macam. Ampun dah.
Kalau hitung-hitung, kalau dunia orang sekuler itu mengatakan rugi gua. Saudara-saudara sekalian, saya bilang mengatakan itu urusan lo lah, nanti lo ngomong lah. Saudara-saudara sekalian, sakit hati kau buat begini. Saudara-saudara sekalian, tapi ya tidak apa-apa, kita mengucap syukur saja kan buat Tuhan. Ya mereka juga akhirnya juga diberkati juga kan. Harusnya hari itu nggak makan tapi jemaat makan. Gara-gara lu. Ampun deh, tapi tidak apa-apa, kita bersyukur. Tuhan baik. Amin saudara. Dia datang jauh-jauh loh saudara-saudara sekalian. Aduh, saya bilang tunggu tanggal 3 lo ya. Saya bilang buat dia tunggu tanggal 3 urusan lo dah. Pokoknya gue gak urusan, pokoknya jangan singgung-singgung sama gue ya. Gitu saudara-saudara sekalian. Semua kita pasti punya masalah. Amin saudara. Siapa yang tidak punya masalah sih? Semua kita punya masalah. Tapi setelah lihat, Tuhan menjaga kita dengan sempurna saja. Kenapa? Ya kita mempercayai Tuhan yang hidup. Tuhan bukan Tuhan yang mati yang kita harapkan ini, tapi memang dia hidup banget dalam setiap kehidupan kita. Jadi apa? Kalau kita punya masalah ada intervensinya Tuhan. Amin saudara. Aduh kalau saya punya masalah banyak loh. Mulai dari istri sakit, istri mau mati, segala macam. Ada masalah. Ada persoalan. Kemarin mobil ditabrak, ada persoalan. Mobil dicuri, ada persoalan. Saya pergi keluar kota, hotelnya bisa terbakar, saya masih dipelihara. Itu karena apa? Karena Tuhan. Itu karena Tuhan loh saudara-saudara sekalian. Saya nggak punya apa-apa, kadang-kadang aduh. Saya lihat dah serentetan peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa. Bersama-sama dengan keluarga. Aduh, memang Tuhan menjaga saja loh saudara. Tuhan pelihara saja. Kenapa? Ya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kenapa kita bilang orang yang percaya kepada Tuhan kan tidak akan pernah dipermalukan, bukan? Dia akan membawa kita kepada air yang tenang. Membawa kita kepada rumput yang hijau. Oleh karena apa? Kita percaya firman-Nya. Ya dan amin firman-Nya. Kalau kita sakit ya pasti Allah sembuhkan. Kalau kita lemah pasti Allah kuatkan kita. Kenapa? Karena kita mempercayai Dia dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal dalam janjinya. Dia tidak pernah lalai dalam janjinya. Dia selalu ya dan amin. Pada waktu yang kau berseru kepadanya, dia pasti menolong kita. Amin saudara. Makanya jangan ragu-ragukan kemampuan Tuhan dalam menolong kita. Pasti dia tolong kita. Saya tetap mempercayai dia presiden kita. Bapak Jokowi itu presiden kita semua. Tapi bukan keputusan terakhir ada pada tangan manusia. Mau ngomong apapun beliau. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan saudara. Mau resesi tidak ada resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Amin saudara. Haleluya saudara. Amin. Katakan amin. Pasti Tuhan jaga kita. 2023 kita sudah melewati itu. Kita sudah melewati masa-masa COVID. Kita sudah melewati sebelumnya tahun-tahun yang panjang. Kita nggak punya duit, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Saudara-saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu pada waktu saya ada pada masa-masa yang kering, saudara-saudara sekalian. Aduh, nggak bisa bayar kreditan mobil loh saudara. Tapi saya mau buktikan bahwa Tuhanku hebat dan dahsyat. Benar, berapa tahun yang lalu tuh waktu kita mulai perintisan di gereja yang besar yang sekarang ini sedang mengadakan Natal, saudara-saudara sekalian. Waduh, itu sampai Tuhan titik, sampai mungkin begini ya, air sampai sudah di sini, saudara-saudara sekalian. Mau bayar kredit mobil nih, nggak punya uang sama sekali. Sudah tanggal 15, mau tanggal 15 jatuh tempo, tapi tanggal 1 belum ada uang. Saudara. Tanggal 2, pendeta-pendeta saya dengar dari pendeta-pendeta, 2 saja, 2. Tanggal 5, waduh, belum ada. Tanggal 10 agak nyusup tuh, belum ada juga. Orang bilang, pokoknya percaya deh Tuhan pasti tolong. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Tanggal 12, saya sama istri sudah bingung-bingung tuh. Kita mau bayar kreditan pakai mobil, pakai uang gimana nih? Nggak ada duit. Aduh, orang bilang kalau pokoknya pasti Tuhan buat sesuatu yang luar biasa deh. Lu keluar aja ke rumah deh. Nanti kalau lu keluar rumah pasti ada orang yang tolong kamu. Pasti ada orang yang berkata, Tuhan suruh kamu, Tuhan suruh saya untuk memberkati kamu. Oke, saya keluar di rumah. Saya jalan-jalan. Cuma dia berkata, Pak selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Baik, cuma itu doang saudara-saudara sekalian.
Tidak ada jawaban yang membuat saya sukacita. Cuma begitu doang. 14 malam saya tiarap. Aduh Tuhan, kalau besok saya tidak bayar ini utang di kreditan mobil, ini mobil bisa ditarik nih. Ini mobil bisa ditarik. Saudara tahu kalau saudara pernah main ke Kelapa Gading, ada bank BCA besar, Jalan Boulevard, itu sampingnya itu ada warung kecil. Warung kecil itu saya sering makan di situ. Saudara-saudara sekalian, saya makan. Habis saya makan, kayaknya ini kuat sekali nih, Roh Kudus kayaknya bilang gini, kamu coba ke ATM. Itu kan sampingnya cuma ATM, cuma berjalan cuma 10 langkah ATM loh saudara. Itu kuat sekali, ada hati di sini berkata, coba kamu ke ATM. Saya ke ATM loh saudara. Saya pas masukin, saya pencet nomor PIN-nya, saya kaget betul. Itu uang sampai saat ini saya nggak tahu siapa yang transfer itu uang. Kalau istri saya ada di sini dan kalau dia sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan, pada waktu itu kami hanya bersyukur doang. Sampai saat ini saya nggak tahu itu siapa yang kirim itu uang. Itu zaman berapa belas tahun yang lalu, itu berapa puluh tahun yang lalu. Saya udah melihat pertolongan Tuhan dengan sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian. Pas saya lihat, ini siapa yang kirim? Saking saya lupa, saya langsung lari dari ATM, saya langsung lari ke mobil. Saya peluk istri saya. Saya bilang, yang ada orang yang masukin uang di rekening saya. Saya bilang, mana uangnya? Gue lupa. Saya balik lagi loh saudara-saudara sekalian. Baru saya ambil uangnya. Lihat, Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Itu masalah kecil buat saya. Tapi itu penyertaan Tuhan yang nyata atas setiap kehidupan saya. Saudara-saudara sekalian. Itu luar biasa. Sampai kepada istri saya melahirkan. Anak saya lahir. Sampai masalah proses kehamilan, keracunan kehamilan. Tuhan terus jaga. Dokter sudah vonis ini enggak lama. Ini pasti mati. Oleh karena segala macam berkaitan dengan penyakit keracunan kehamilan itu. Sampai saat ini istri saya masih hidup. Dokter prediksi pada waktu engkau keluar 6 bulan baru bisa berjalan. Cuma 3 minggu. Pakai sepatu roda, kursi roda. Langsung jalan. Sekarang sudah melayani bersama-sama dengan saya. Sudah menjadi pendeta, sudah menjadi pengkhotbah di gereja kami. 1 bulan sekali dia khotbah di gereja. Dan sudah mulai diundang di beberapa gereja. Itu karena apa? Pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Cuma dia masih malu untuk khotbah depan saudara. Saya bilang, kamu ganti saya khotbah di sini. Nggak enak sama Desi. Nggak enak sama Dedi. Nggak enak sama Christine. Saya bilang, anggap saja mereka patung. Kalau memang Tuhan mau pakai saja, saudara-saudara sekalian. Anak saya waktu lahir, saya gendong. Orang bilang, wah, aduh pas waktu lahir hitam. Rambutnya, saudara-saudara sekalian. Cantik dan sampai saat ini, Tuhan memelihara dengan sempurna. Tuhan memelihara dengan sempurna. Sampai Tuhan atur dari TK, SD, SMP, segala macam. Berlimpah. Saya masuk kuliah, segala macam. Dulu kuliah saya harus saya mau supaya dia kalau kuliahnya di Petamburan. Saya mau supaya dia kuliah di tempat saya kuliah. Sekolah teologi jadi pendeta. Kuliah di situ pasti gratis. Dia maunya di aneh-aneh yang aneh-aneh, yang mahal banget. Yang di situ di Sudirman, sudah-sudah sekalian. Tapi ya udah, biar Tuhan saja yang berkehendak. Dan semua berjalan sudah yang rencana Tuhan. Lihat, kalau orang yang mempercayai Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Dan saya tahu saudara juga pun demikian. Saya juga pastikan saudara juga di tempat ini juga demikian. Yang pertama, pada waktu engkau kuat menghadapi apapun, yang pertama engkau harus mempercayai bahwa Tuhan itu hebat dan dahsyat. Yang kedua, kita harus mempercayakan diri kita dalam apa? Dalam providensia, dalam apa? Dalam perlindungan Tuhan. Percayakan diri saudara dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang kuat. Buka kita pilih sebentar, 37 Mazmur, ayat yang ke-23 dan 24. Mazmur pasal 37, ayat 23 sampai 24. Ini ayat sangat terkenal. Mari kita baca bersama-sama. 3-4. Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan, tangan Tuhan menopang. Tuhan menopang tangannya. Hebat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
tetapkanlah engkau orang yang hidupnya. Jadi kalau engkau hidupnya tidak berkenan, Tuhan sertai enggak? Ya enggak bisa, enggak matching kan? Enggak bisa bukan? Jadi saya mau kasih tahu untuk saudara, bahkan khususnya anak-anak muda. Saya mau kasih tahu ya, bahwa engkau kalau seandainya berdosa, jangan pernah mengharapkan Tuhan menyertai hidupmu. Enggak bisa. Enggak bisa. Saudara-saudara sekalian, enggak bisa. Sekarang ini saya baru dikirim, karena saya nanti khotbah tanggal 10 untuk Natal sekota Makassar. Mereka bikin di Hotel Miko. Mereka bilang berbicara mengenai Christian worship, karena banyak anak-anak muda sekarang sudah lari kepada diskotik. Mereka menganggap bahwa kalau mereka ke diskotik, mereka ke live musik dunia, kayaknya lebih trendy deh. Akan berbicara mengenai masalah-masalah yang demikian. Kadang-kadang gereja kurang memperhatikan hal-hal seperti itu kan, sehingga anak-anak muda lebih tertarik kepada dunia daripada apa yang disuguhkan di gereja. Makanya gereja harus punya tugas dan tanggung jawab penting supaya anak-anak muda kita ini tidak terhanyut oleh masalah-masalah yang ditawarkan oleh dunia. Saudara-saudara sekalian, saya punya anak-anak muda banyak loh, yang pada malam minggu habis light up, habis kebaktian kaum muda, mereka pergi ke tempat-tempat yang sifatnya apa? Ya seperti itu ya, lain apa namanya, live musik itu. Kenapa saya katakan itu? Karena mungkin live musik lebih tertarik, lebih hebat daripada apa yang ada dalam gereja. Ini salah. Saudara-saudara sekalian, mari kita rubah. Kalau di sini saya lihat, waduh, luar biasa. Saya enggak, cuma saya waktu Pak Dedi waktu naik, waktu dia nyanyi, langsung WA saya. Saya dalam perjalanan ke tol ke tempat, ada seorang ibu yang berkata gini, karena ibunya itu suaminya udah meninggal. Suaminya meninggal, terus kepalanya sama beliau. Maksudnya botak gitu, saudara-saudara sekalian. Dia nge-WA saya, dia bilang, Pak, teman Bapak suaranya menggeletar. Saya bilang, itu MC satu dulu di gereja kita, hebat, saudara-saudara sekalian. Nah saya berpikir, ya urapan-urapan Tuhan seperti harus tetap terjaga dalam gereja. Supaya apa? Supaya jemaat tidak bisa lari, anak-anak muda khususnya nggak bisa terpengaruh dengan kehidupan malam yang menawarkan live musik yang cuma sifatnya sementara. Tapi kalau yang seperti ini sifatnya kekal. Amin, saudara. Coba kalau di sana, waduh, ya kita cuma capeknya doang. Aduh, capeknya doang, saudara-saudara. Tapi kalau sini merasakan, waduh, gimana urapan Tuhan hadir, saudara-saudara sekalian. Saya diajak juga kadang-kadang untuk pergi ke tempat-tempat seperti itu, tapi dunianya udah beda kita. Kemarin saya kan baru pulang dari Bali bersama dengan keluarga waktu merayakan anak saya ulang tahun di sana, saudara-saudara sekalian. Kita pergi ke apa namanya itulah, yang punya apa sih namanya, Atlas dan segala macam. Itu loh, saya udah nggak bisa terima lagi. Sambil tidur di kolam renang, terus dengar musiknya kucak. Saya bilang, bisa nggak setel lagu Pancel, biar gue bisa tidur. Itu musiknya gitu. Nggak bisa lagi, saudara-saudara sekalian. Udah rasanya udah nggak cocok lagi, dunia udah beda. Akhirnya saya pulang. Saya pulangnya biarkan mereka aja di situ dah. Saya lebih enak tidur, saya lebih enak berendam di kamar, saya lebih enak berdoa, saya lebih enak membaca firman Tuhan daripada di tempat-tempat model seperti ini. Dunianya udah beda, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau di sini saya dengar beliau nyanyi aja, saudara-saudara sekalian, udah lain rasanya, bukan? Dia terlebih besar, aduh, dia terlebih besar di dalamku. Itu rasanya plong banget deh. Aduh, apalagi kita punya masalah. Aduh Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib. Itu dahsyat tuh. Daripada saudara nyanyikan Ojo di bandingke, saudara-saudara sekalian, mungkin enaknya cuma sementara. Tapi pada waktu saudara dengarkan lagu itu, beda, saudara-saudara sekalian. Makanya anak-anak muda khususnya, aduh, kamu harus belajar ya, supaya apa?
punya kehidupan rohani yang baik. Dan juga khususnya, engkau harus punya roh pujian dan penyembahan dalam setiap kehidupan. Engkau ke sekolah, engkau ke kuliah, nyanyikan lagu-lagu rohani. Itu beda. Itu pasti beda. Ibu-ibu pada waktu sedang ngepel, pada waktu sedang sapu, segala macam, terus nyanyi. Terjawab Tuhan selalu manis. Aduh, itu beda. Itu pasti beda. Pasti beda. Amin, saudara. Itu rasanya juga enak. Kerja apa? Kamu kerja buat keluarga, keluarga buat kerja, buat istri, buat suami, segala macam. Apa jangan saudara pikir bahwa saya udah enak kan? Saya di rumah juga masih ngepel. Kadang-kadang istri saya kalau bangun, dia tidur kan jam 2, jam 3 kadang-kadang. Jadi bangunnya agak siang itu. Nah saya pagi-pagi udah nggak ada kerjaan, gue ngepel aja dalam rumah. Sapu, ngepel, masih ngepel. Anak saya tuh paling enak hidupnya. Kenapa hidup? Paling enak. Ya mobilnya yang dia setia di kampus atau di sekolah atau ke tempat kerjaan, saudara-saudara, mobilnya kotornya minta ampun. Saya yang cuci mobil. Bensin tidak ada, gue yang bawa ke pom bensin, gue isi ya bensinnya. Anak perempuan paling enak. Bapaknya kadang-kadang isi, kalau ada duit kita bawa ke tempat steam. Tapi kalau nggak ada duit kita cuci sendiri. Jemaat lewat. Oh ini kan Pak RT di rumah. Saya ini RT loh. Waduh, dulu kalau seandainya saya, waduh, saudara bukan membanggakan diri ya. Saya kalau seandainya setiap pulang sore, pulang malam, itu setiap saya keluar dari situ kompleks itu security semua gini. Kenapa? Saya cuma kasih 5.000 loh. Masuk 5.000, keluar 5.000. Malam sampai malam itu saya bisa hitung-hitung ya. Satu hari saya kasih security itu bisa 20-30 ribu loh. Itu cuma gara-gara saya kasih 5.000. Tapi mereka bilang, Pak Pendeta, bos, makasih bos. Jadi kalau mobil saya lewat, ya udah tahu semuanya bilang, halo Pak, dulu Pak Pendeta, dulu bos, sekarang teh, maksudnya RT gitu saudara-saudara sekalian. Lihat Tuhan tuh membela kita dengan sangat sempurna lah. Padahal cuma masalah 5.000 doang. 5.000, 10.000 doang, saudara-saudara. Mobil saya masuk di situ, pasti semua RT, semua security pasti berdiri. Mau dia masuk keluar, pasti hormat. Gila benar. Itu saya cuma kasih 5.000, cuma hormatnya gini. Apalagi kasih 10.000, dia gini pasti. Lihat Tuhan membela kita dengan sangat sempurna. Amin, saudara. Apa sih artinya 5.000? Aduh, nggak ada artinya. Makanya saudara-saudara, dulu. Dulu kan belum ada pakai flash apa segala macam waktu kita naik tol kan. Dulu kan masih cash kan. Saudara bisa bayangkan enggak? Saudara bisa. Ini simple. Kalau saudara bayar 10.000, itu kan masih kembali 2.000 atau 3.000 kan. Terus saudara lihat nggak yang pakaian-pakaian orang yang tukang sapu itu di depan kita itu. Itu seakan-akan dia mau bilang gini. Seakan-akan dia mau bilang, Pak, kembaliannya itu buat saya aja. Tapi kadang-kadang kita egois banget kan, kita langsung tutup kaca kan, kita tidak memperhatikan mereka kan. Aduh, pelit banget kita. Padahal kita diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Cuma 2.000 perak loh, cuma 3.000 perak loh. Itu kalau waktu zaman itu, kita kasih aja loh Pak, Bu. Aduh, di lampu merah kan, tangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Aduh, saya buka kaca, gue juga gubuk nggak ada. Gue juga gak ada gedungnya. Ini cuma gue kasih buat lo 5.000 deh. Lihat, nggak ada. Aduh, dengan kasih 5.000 apa kita kurang sih? Apa kita kurang berkat sih? Enggak. Berkat saudara dengan saya tuh nggak bakalan bisa ketukar, saudara-saudara sekalian. Benar ini saya ngomong ya. Berkatmu dan berkatku itu pasti beda. Yang tergantung kesetiaanmu, pengandalan engkau akan Tuhan juga Tuhan lihat di situ. Amin, saudara. Makanya alami providensia Tuhan, alami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Pasti Tuhan jaga engkau dengan sangat sempurna. Haleluya. Amin, saudara. Pasti itu saudara-saudara sekalian. Saya, Tuhan jadi saksi nih. Banyak yang tawarin saya jadi gembala. Di Kelapa Gading, di Palangkaraya, di Toraja, di mana-mana bisa jadikan saya gembala. Bisa. Tapi saya tolak semuanya itu. Saya lebih cinta Bogor loh. Itu jemaat perintisan yang Tuhan kasih kepada saya.
Itu jemaat yang bikin saya mabok terus. Tapi saya sayang. Disitulah saya diproses oleh Tuhan luar biasa. Saudara-saudara sekalian. Di situ proses Tuhan atas hidup saya luar biasa. Makanya Pak Brodet, nggak usah khawatir. Tuhan pasti akan tolong di gereja. Saya sudah lihat kok. Saya perintisan juga dari 1 orang, 2 orang, naik. Saya baptis orang udah 100 lebih loh saudara. Sekarang cuma tinggal berapa doang gereja di sana. Jemaatnya juga paling tinggal 40-50 orang. Saudara-saudara sekalian. Tapi nggak apa-apa. Saya bilang buat jemaat nggak apa-apa, kita setia aja ya. Saya lebih suka mengajarkan 10 jenderal daripada 100 hansip. Ngerti maksudnya? 10 jemaat lebih hebat saya ajari daripada 100 hansip. Kadang-kadang 100 hansip itu bikin pusing. Hadap kanan, dia hadap kiri. Itu hansip kadang-kadang. Tapi kalau jenderal nggak mungkin bilang kanan, pasti dia kanan. Sekalian. Gereja ini juga masih baru perintisan. Saya tidak tahu dimulainya bulan apa dalam hari Minggu, saya nggak ngerti. Tapi saya percaya dan saya yakin Tuhan pasti menjaga ini gereja. Persekutuan ini pasti dijaga oleh Tuhan. Seperti namanya, grace. Anugerah. Tuhan pasti memberikan anugerah yang terbaik untuk gereja ini. Alami providensianya Allah. Alami pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan saudara. Saya menghormati betul. Kalau hari di sini Pak Presiden, saya menghormati betul. Tapi saya juga tahu dan saya yakin. Saya punya Tuhan yang hebat. Yang menjaga saya dalam segala keadaan, dalam segala musim. Mau musim hujan kek, mau musim panas kek, mau musim gugur kek. Allahku dan Allahmu pasti memelihara kita. Amin saudara. Aduh saudara-saudara sekalian. Alami providensi Allah dalam setiap kehidupan kita. Saya nggak usah perlu bersaksi banyak. Saya sudah lihat dalam hidup saya. Orang bilang kalau keluar daripada gereja itu, kamu miskin, kere. Ini kan benar? Itu sudah dipatok sedemikian rupa dari kita punya pikiran. Kalau keluar daripada gereja ini, pokoknya kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu akan terlantar, kamu akan segala macam miskin aja. Oh enggak, saya punya Tuhan yang bukan seperti itu. Manusia boleh mereka-reka yang jahat. Allahku mereka-reka yang baik untuk kebaikanku. Amin saudara. Tidak akan pernah kita dibuat miskin, terlantar. Kita punya Tuhan yang hebat. Makanya bro, saya, kita semua. Mari alami providensianya Allah dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin, saya percaya. Bro, meskipun kita nggak besar, nggak apa-apa. Meskipun kita nggak besar, nggak apa-apa, setia. Alkitab bilang kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu perkara yang lebih besar lagi. Saya sudah lihat, saudara-saudara sekalian, saya khotbah 1 orang, 2 orang, saya khotbah seperti ini. Enggak ada, saudara-saudara sekalian, enggak ada beda. Saya khotbah depan 1000 orang, sama saya khotbah di depan 20 orang, semangatnya sama. Enggak ada beda, saudara-saudara. Suaranya lantang seperti, bisa nggak saya sedikit slow? Bisa. Saya buat sedemikian rupa supaya saudara, mungkin ya saudara-saudara, Allah penuh dengan berkat. Enggak, saya nggak kompromi. Udah kalau dosa is dosa, selesai. Benar kamu diberkati, berdosa kamu terkutuk, selesai hidupmu. Amin saudara. Itu firman. Kalau kamu benar, ingat anak-anak muda, kamu pasti diberkati Tuhan. Tapi pada waktu kamu hidupnya jorok, hidupnya tidak memuliakan Tuhan, kamu lihat bukan berkat, laknat kamu, terkutuk hidupmu. Itu yang saya pelajari dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya saya bilang, oke lah manusia itu salah. Saya pernah salah, saya nggak pernah, berbohong untuk saudara. Beliau tahu, saya punya teman Desi, miskin, segala macam, mamanya segala, tahu mungkin hidup saya dahulu. Saya pernah jatuh, saya pernah kotor, saudara-saudara sekalian. Tapi saya tidak malu di hadapan video yang sedang direkam ini. Itu puluhan tahun yang lalu saya berbuat kesalahan dan fatal hidup saya. Tapi saya cukup ya sekali. Tapi kalau 2 kali itu goblok itu. Amin. Salah sekali wajar bu. Oke 2 kali wajar. Tapi kalau 3 kali benar-benar loh. Lo binatang aja nggak bisa jatuh dalam lubang yang sama kok. Masa kita bisa jatuh dalam lubang yang sama? Saya udah pasti pernah kasih contoh kan. Kalau kita jalan, binatang jalan. Ini jatuh, ini lubang pak. Dia jatuh, dia pergi, dia kembali, dia tahu. Itu pernah dia jatuh. Dia tidak akan pernah jatuh lagi dalam lubang. Itu binatang loh.
Dia lihat, oh lubang itu pernah saya jatuh. Dia minggir. Dia minggir. Oh saya pernah jatuh di situ. Manusia enggak jatuh. Pergi. Balik. Aku jatuh lagi sih. Waduh itu manusia kadang-kadang lebih parah daripada binatang. Dan saya ngomong ini di mana-mana. Saya ngomong ini di mana-mana. Bodoh amat. Kadang-kadang saya nggak diundang lagi, enggak apa-apa. Memang berkatnya cuma dari lo doang. Yang saya percaya berkat itu dari Tuhan. Dan Tuhan bisa mengirimkan siapa saja untuk memberkati kita. Dan saya sudah buktikan sampai saat ini saya hidup, saudara-saudara sekalian. Kalau hari ini pun lo dengarkan khotbah gue dan lo gak suka, gak apa-apa buat saya. Tapi kalau lo sampai gak suka, terlalu banget lo. Saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, alami providensianya Allah. Amin saudara. Puji Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Tuhan tuntut hidup dalam ini. Mari kita baca sama-sama. Oh, tidak ada. Mari kita buka sebentar. Wahyu pasal 2 ayat 10. Siapa sudah dapat? Ibu Christine tolong bantu saya baca. Iya. Mahkota. Ya, catat baik-baik ayat yang terakhir. Hendaknya engkau setia sampai mati. Setia. Dalam menghadapi kasus masalah besar seperti ini, Tuhan hanya tuntut kesetiaan saudara. Setia. Kalau engkau setia di tempat ini, percaya. Ada lagu Pentakosta lama bro. Yang bagaimana? Yang setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Lihat Tuhan Yesus pun setia sampai kepada kematian. Kalau saudara ke Israel, sudah melewati apa yang namanya Via Dolorosa, jalan salib. Itu dari mulai perhentian yang pertama sampai perhentian yang ke-14. Kalau Tuhan berkehendak tanggal 5 Januari besok saya berangkat ke sana. Saudara-saudara sekalian, harusnya tanggal 23 kemarin, tapi ditunda ke tanggal 5 Januari. Nah saudara bisa bayangkan nggak sih kalau dia nggak setia, pada waktu perhentian yang pertama dia udah pikul salib. Sampai perhentian yang ketiga, itu dia jatuh. Kalau sampai dia tidak setia, mungkin dia akan berkata begini, Tuhan nggak ada, Bapak, aduh susah banget, jatuh aja. Tapi karena dia setia, dia mau bangkit lagi. Sampai perhentian yang ke-7, jatuh untuk kedua kalinya. Sampai perhentian yang ke-9, dia jatuh untuk ketiga kalinya. Tapi kadang ada misi visi Bapa, dia harus sampai ke atas Kalvari, dia setia loh. Nah dia sudah setia sampai pengorbanan darah yang terakhir. Pada waktu salib, pada waktu mahkota darah, mahkota duri, ditancapkan ke mana ini? Ke otak. Kita bisa bayangkan, itu salibnya bisa panjangnya sampai 7 sampai 9 cm loh Pak. Mahkota duri itu ditancapkan ke otak 7 sampai 9 cm. Bisa bayangkan nggak sih? Masuk. Tuhanmu dan Tuhanku itu hebat luar biasa. Dia tidak menyalahkan. Ini loh dosa kamu Des. Inilah dosa kamu Christine. Ini dosa kamu Dad. Enggak. Dia bilang aku lakukan itu untukmu. Supaya kamu hidup. Dan hidup bukan saja berkecukupan. Hidup dalam berkelimpahan. Itu Allah lakukan itu buat saudara dan saya. Makanya setia. Saudara-saudara di gereja ini setia di sini. Nyanyikan itu pujian. Ku ingin tetap di sini. Udah di sini aja. Mau gereja lain mau tawarkan apapun di sini aja. Kita tergoda dengan gereja besar kan? Aduh gereja besar, gedungnya mewah, urapannya dahsyat. Di sini juga ada urapan. Amin saudara. Aduh gereja besar, hebat. Di sini juga besar. Ini juga hebat nih. Ini juga hebat nih. Saya nggak
kepanasan seperti yang di Pasar Baru. Panas banget di sana. Sini enak nih. Sudah sekalian. Sini enak banget nih. Rasanya bagus nih. Kalau gue khotbah pindah aja ke sini ya. Nah, saudara-saudara, itu luar biasa. Ini hebat loh, saudara. Aduh, saudara, saya nggak ada loh. Nggak ada nih seperti gini-gini, nggak ada di gereja saya. Biasa aja. Ada drum, tapi waktu kemarin kita nggak pakai. Kita punya drum sampai 2, itu juga ada. Yang kayak gini juga ada. Tapi kita akan mengeluarkan. Gue mau kasih lihat aja buat beliau. Bahwa kita nggak usah neko. Biar dia tergerak untuk kasih drum buat kita lagi untuk ketiga kalinya. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau setia, Allah pasti melihat itu semua. Amin. Anak-anak muda, ingat ini. Kalau kamu setia, masalah jodoh gampang. Amin. Gampang. Aduh. Saya mau cerita saya. Aduh. Ini udah jelek, hitam. Orang Ambon bilang bedaki segala macam. Hidup lagi. Saya bisa dapat cewek Belanda, Indo. Itu karena apa sih? Karena kemuliaan Tuhan ada. Ya karena setia tentunya. Kalau saya nggak setia nggak mungkin kayak begitu. Beliau. Kalau nggak setia nggak mungkin lo dapatnya kayak begini, Dad. Nggak mungkin dapat. Desi, kalau nggak setia nggak mungkin kamu dapat yang kayak gitu modelnya. Itu karena setia. Amin, saudara. Benar, saudara-saudara sekalian. Saya kan kenal om dan tante ini cukup lama waktu kita berjibaku di gereja, dan saya udah kenal ini, saya punya adik-adik semua ini, saya udah kenal lama, makanya dengan saya udah biasa. Pokoknya tetap setia. Setia, ibu setia ya bu, di sini aja, udah di sini aja, nggak apa-apa. WL juga malas-malas sambil duduk, nggak apa-apa. Yang penting urapan, saudara sekalian. Yang penting urapan. Aduh, enak banget bro melayani di sini ya. Udah, kalau di gereja saya udah tendang bro. Kurang aja lo ngomong hormati hadirat Tuhan. Diri, supaya kita juga di khotbah aja berdiri. Main musik enak lagi gini-gini doang. Tadinya saya mau ambil itu kursi tadi, duduk aja sambil khotbah. Atau bila perlu sambil mic, terus saya di situ saya khotbah aja gitu. Kan enak sudah sekali. Memang di sini enak banget loh. Enak. Di sana, di gereja saya jangan harap kayak begitu ya. Waduh, kalau saya udah gini, anak-anak, saya lagi khotbah tuh anak-anak kecil lewat, woi, marah sekali. Saya cuma kode buat guru sekolah minggu. Masih bandel, saya kode kedua kali. Masih bandel, saya salibkan dia. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengasihi. Yang pertama tadi mempercayai Tuhan. Yang kedua, ayo percayakan diri saudara kepada providensia, pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, setia. Itu yang membuat saudara kuat. Menghadapi tahun 2023 yang gelap ini, saya percaya Tuhan pasti menolong saudara-saudara sekalian. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Oh, bro. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah kelam, Kau temani aku, amin Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja, selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, amin, menyembuhkan yang terluka. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, sekali lagi mengalir
mengalir kuasa. Dari tempat Mari Roh Kudus, Roh Kudus. Bapa kekal mulia. Amin. Kau hadir di sini. Memulihkan hati, Yes. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa. Saudara berdoa, biar nanti hambanya Pastor Dedi nyanyikan pujian ini. Tuhan tolong kami. Dari tempat Tuhan, hamba datang kepadamu. Bapa kekal mulia. Kami serahkan kekasih kami. Kau hadir di Tuhan tahu sini. masalah yang sedang dihadapi. Memulihkan hati. Tuhan tolong Menyembuhkan Jamah. yang terluka. jamah Ku kan apa menjadi permohonan. bersamamu. Roh Kudus, jamah. Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan memberkati hidupmu. Dari tempat Kalau mata kasih kalau masyana. Bapa Kami juga kekal serahkan mulia. kekasih kami. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan urapi senantiasa. Bersamamu. Jadikan istrinya tiang pendoa untuk suami dan anak-anak. Roh Kudus, Roh Kudus yang tolong Dari tempat tinggi, Tuhan tolong Bapa kekal Jamah. mulia. jamah dan Kau berkati. hadir di sini. Terima kasih, terima kasih. Hati, Terpuji nama Tuhan. menyembuhkan Haleluya. yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Serahkan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Mengalir Bapa Sorgawi, dari tempat maha tinggi. Bapa tolong, Bapa kekal Bapa urapi. mulia. Kau Praise hadir thy di name, Lord Jesus. sini. Tuhan jamah, Memulihkan Jamah. hati, jamah hidup. menyembuhkan Jamah yang hidup. terluka. Terpuji nama Tuhan. Kau tenang bersamamu, Bapa. Oh, Bapa Sorgawi, turunkan urapan Allah, berkat Allah yang melimpah. dari tempat maha tinggi. Yes Lord, Bapa kekal Bapa mulia. Sorgawi. Kau Urapan hadir Allah di mengalir dengan sini. sempurna Tuhan tolong. Memulihkan Nyatakan kuasa hati, dan kasih-Mu menyembuhkan dalam nama yang Yesus. terluka. Urapan, Kau tenang berkat, berkat yang berkelimpahan turun atas hidup. Amin. Kami mengalir dari tempat tinggi Yesus. Yesusku, Yesusku, Jesus. Kami bersembahkan, ku akan tenang. Memulihkan Yesus. hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, kekasih kami, menyembuhkan yang Tuhan terluka. Bukan saudara kami di sini, bersamamu, Bapa tolong, Engkau yang tahu pergumulan hidupnya, apa yang tahu pergumulan hidupnya. Hamba turut menangis bersama dengan anakku ini, Tuhan. Engkau yang lebih tahu daripada hamba tahu. Bahkan Engkau yang lebih tahu daripada suami yang lebih dekat kepadanya. Tuhan, tolong nyatakan kuasa, nyatakan kasih melimpah. Berkat Tuhan turun atasmu. Berkati suami, berkati anak-anak, berkati keluarga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati persekutuan ini, berkati gereja ini Tuhan. Pastor Dedi dan Tuhan percayakan menjadi gembala. Tim musik kami taruh dalam tangan Tuhan. Kekasih kami Panando juga Tuhan berkati dan urapi. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan Yesus. Dan Engkau sekali lagi ya Tuhan Yesus memberikan firman-Mu Tuhan untuk atas kami, untuk kami terus dapat kuat dalam menghadapi hari demi hari ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, hari demi hari bukan menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang kuat seperti Kau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar firman-Mu meneguhkan dalam hati kami Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan seluruhnya ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Semua diberkati Tuhan malam hari ini, mana tangan-tangan ini diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya harus berdiri daripada nanti disinggung lagi ya, dan saya akan berdiri. Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Pastor Matius Batina Sarani yang sudah boleh menaburkan firman-Nya sekali lagi untuk kita. Jadi kita bersyukur tahun ini beliau sudah ada 3 kali di tempat kita ya, dan untuk tahun depan kita akan atur ulang ya, kita akan atur ulang
Puji nama Tuhan, dan kita percaya bahwa beliau sudah memberikan dalam 3 kali di tempat ini, sudah banyak memberikan input kepada kita semua di tempat ini. Dan kita percaya bahwa persekutuan ini, Grace Community ini akan terus terbentuk, naik dan bukan turun. Karena Tuhan sendiri yang membuka, dan kami percaya, kita percaya gak ada satupun yang bisa menutupnya. Ya, puji nama Tuhan. Oke, dan ada pengumuman mungkin. Oh, kita persembahan terlebih dahulu. Oke. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengar nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Kau adalah sumber berkat kami. Terima kasih Bapak, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan mungkin bisa dijalankan, ya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah hormat syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Dan ada sedikit pengumuman saja. Jadi untuk Natal kita akan adakan di tempat ini ya. Jadi udah ada ini tanggal 17 Desember ya di tempat ini, dan kita akan sama-sama merayakan Natal ya, dan kita akan mulai itu jam 5 sore ya. Dan kami undang sekali lagi Bapak Ibu yang bisa ya boleh datang ke tempat ini ya, nanti tanggal 17 nanti 11 Desember. Dan kebetulan salah satu dari singernya nanti adalah anaknya Pak Mateis, juga akan ada di tempat ini juga. Kita akan sama-sama tempat ini. Dan sekali lagi kita akan mulai tanggal jam 5 sore tanggal 17 Desember ya. Dan dari Bogor ada berapa? 10, 20, 30, 40. Oke, pokoknya kita siap di tempat ini. Puji nama Tuhan. Sekali lagi bahwa teman, relasi ataupun teman-teman saudara ya bisa sama-sama kita nanti tanggal 17 Desember kita akan celebrate Natal di tempat ini. Puji nama Tuhan. Dan pengumuman ada yang lain, mungkin Bu Hedi ada lagi bagi humas. Oke, ada lagi ya. Oke, baik, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Ayo kan? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Bapa, karena Engkau yang layak disembah dan dipuji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan kami kembali di tempat ini ya Bapa, pada malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan hadir di tempat ini, mengurapi kami satu persatu ya Bapa. Tidak ada di antara kami yang dilewatkan ya Bapa. Bapa, pada hari ini kami berdoa Tuhan, untuk Bapak Mateis ya Bapak yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan bagi kami ya Tuhan. Mengajarkan kami untuk kami bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya kepada-Mu ya Bapak. Mengandalkan Engkau terus Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Apa yang kami lakukan kami percaya Tuhan memberkati ya Bapak. Tuhan kami berdoa Tuhan buat Bapak Mateis Bapak.
beserta keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan berkat Tuhan terus melimpah atas keluarganya, pelayanannya, dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan yang membimbing, Roh Kudus yang memimpin ya Tuhan. Berkatilah Tuhan gereja yang dipimpin ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan jemaat yang baru, jemaat yang banyak untuk bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk PD Grace Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami ada di tempat ini Tuhan memulai hari ini ya Bapa, dan kami percaya Tuhan memberikan jiwa-jiwa yang banyak di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menuntun langkah-langkah setiap orang yang untuk datang ke tempat ini ya Bapa, untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk PD Grace ini Tuhan, supaya apa yang dilakukan oleh PD Grace ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk bangsa dan Indonesia kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan yang memimpin negara Indonesia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Bapak Jokowi berada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang Bapak Jokowi lakukan beserta menteri-menteri ya Bapa, itu semua seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Indonesia ini ya Bapak bisa menjadi negara Indonesia yang maju ya Tuhan, negara yang bisa takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun Tuhan, di mana mungkin di tahun depan akan ada masa-masa yang suram atau masa-masa yang tidak enak ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang lebih besar dibandingkan apapun ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa memancarkan dan bisa memberi contoh untuk bagi bangsa negara lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Malam ini Tuhan, ibadah ini mungkin sudah selesai ya Bapa, tapi kami percaya berkat penyertaan Tuhan tidak selesai sampai di sini. Kami percaya berkat Tuhan terus ada atas kami. Tuhan terus melimpahkan, Tuhan terus menjaga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam ini kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sebentar akan yang berkat dari Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberikan kau berkat yang lebih, dan Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah akan terus memberkati mulai sehari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Dan sama-sama kita mau katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu tanggal 17 nanti. Tuhan Yesus berkati, haleluya. God bless you all.